Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husnu Khotimah dengan NIM 2014-2013-2. Di sini saya akan menjelaskan dari materi resum bab 1 mengenai konsep dasar sistem informasi manajemen. Yang pertama, konsep dasar sistem informasi manajemen. Makna sistem informasi manajemen. Secara etimologis, sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistem, yang artinya suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian dan hubungan yang berlangsung di antara satuan atau komponen secara teratur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem didefinisikan sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Susunan yang teratur dari pandangan teori, asas, dan juga sebagainya. Menurut para ahli, definisi sistem yang dapat memperjelas pemahaman tentang sistem yaitu subsistem. Subsistem yang saling berinteraksi, berkolerasi, berinteraksi, dan bergantung pada yang membentuk suatu kesatuan utuh melebihi jika subsistem bekerja sendiri. Dengan demikian, sistem merupakan kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama, serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan dari suatu sistem tersebut. Sistem informasi adalah suatu kesatuan data olahan yang terintegritas dan saling melengkapi yang menghasilkan output baik dalam bentuk gambar, suara, maupun tulisan. Adapun beberapa definisi sistem informasi dari beberapa ahli. Yang pertama ada James Alpert. Sistem informasi adalah kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Ada juga menurut Bodnar dan Hopwood, sistem informasi adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam bentuk informasi yang berguna. Menurut Urban, sistem informasi adalah sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan spesifik. Dan menurut Joseph Wilkins, sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengordinasikan sumber daya manusia dan komputer untuk mengubah masukan atau input menjadi keluaran atau informasi guna mencapai sasaran perusahaan. Yang kedua ada sistem informasi manajemen sebagai disiplin waktu. Atmosudjiro menyebutkan bahwa sistem informasi adalah setiap sesuatu yang terdiri atas objek, unsur, dan atau komponen yang tertata hubungannya satu sama lain demikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan kesatuan pemrosesan atau pengelolaan data. Secara umum, sistem informasi manajemen didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, serta pengambilan keputusan sebuah organisasi. Sistem informasi manajemen menggambarkan suatu unit atau badan yang khusus yang bertugas untuk mengumpulkan berita dan memprosesnya menjadi informasi untuk keperluan manajerial organisasi dengan memakai prinsip sistem. Dikaitkan memakai prinsip sistem karena berita yang tersebar dari berbagai bentuknya dikumpulkan, disimpan, serta diolah dan diproses oleh suatu badan yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah informasi. Sistem informasi manajemen menurut O'Brien adalah sistem terpadu yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Sistem informasi manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan hasil keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan tertentu dari kegiatan manajemen tersebut. Dan yang ketiga ada ciri khusus dari bidang sistem informasi manajemen. Menurut Davis dan Olson menyebutkan ada 5 aspek yang saling berkaitan
dalam bidang sistem informasi manajemen. Yang pertama ada proses manajemen, yang dimana pada proses manajemen ini merencanakan strategis pengelolaan fungsi sistem informasi. Yang kedua ada sistem pengembangan, yang dimana pada sistem pengembangan ini manajemen proyek mengembangkan sistem. Dan yang ketiga ada konsep pengembangan, di mana konsep sosial teknik ini konsep kualitas. Dan yang keempat ada representasi seperti sistem basis data, pengadaan program, dan yang lainnya. Dan yang terakhir ada sistem aplikasi atau seperti knowledge management, exclusive system, dan yang lainnya. Yang keempat ada tujuan dari sistem informasi manajemen. Menurut O'Brien ada 3 tujuan dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, ada menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir ada menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya ada perkembangan teknologi dalam sistem informasi manajemen bisnis. Yang pertama, mengenal teknologi informasi. Menurut Information Technology Association of America, teknologi informasi adalah studi perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan, dan manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, mentransmisikan, dan memperoleh informasi secara aman. Adapun fungsi dari teknologi informasi yaitu meningkatkan kompleksitas dan tugas manajemen, memberi pengarahan ekonomi internasional atau globalisasi, dan memberi waktu tanggap atau respon time yang lebih cepat. Selanjutnya ada pemahaman perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi begitu cepat, sehingga memungkinkan penerapan cara-cara yang lebih efisien untuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Proses inilah yang membawa manusia ke dalam masyarakat atau ekonomi informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan. Siapa saja yang menguasai teknologi, maka akan menjadi pemimpin dalam dunianya. Pengembangan sistem informasi manajemen yang canggih dengan berbasis komputer memerlukan orang-orang yang mempunyai keterampilan yang tinggi dan berpengalaman, sehingga memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Hal ini banyak organisasi yang gagal membangun sistem informasi manajemen disebabkan oleh kurangnya organisasi yang wajar, kurangnya perencanaan yang memadai, kurangnya personil yang andal, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem, dan memotivasi seluruh personil yang terlibat. Sistem informasi manajemen bertanggung jawab dalam menyediakan informasi untuk seluruh manajer perusahaan dalam bentuk laporan berkala, laporan khusus, dan keluaran bentuk matematika. Para manajer ini semua wilayah dapat menerima keluaran ini, yang sebagai besar dihasilkan dari gabungan sistem data sistem informasi akuntansi yang ada. Selanjutnya ada peranan teknologi media massa dalam era komunikasi global. Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi kadang-kadang sangat sulit untuk diikuti. Pada satu sisi, perkembangan memudahkan hubungan antar manusia, tetapi pada sisi lain, perubahan tersebut menimbulkan dimensi perubahan yang berakibat pada perubahan struktural, kelembagaan masyarakat, dan perilaku, serta pandangan budaya. Salah satu penyebab umum terjadinya era globalisasi yang datang lebih cepat dari dugaan semua pihak adalah perkembangan pesat teknologi informasi. Penggabungan antara teknologi komputer dengan telekomunikasi telah menghasilkan
suatu revolusi di bidang sistem informasi. Data atau informasi yang ada pada zaman dahulu memerlukan waktu berhari-hari untuk diolah sebelum dikirimkan ke sisi lain di dunia. Saat ini dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Secara mikro, ada hal yang cukup menarik untuk dipelajari, yaitu cara evaluasi perkembangan teknologi informasi yang ada secara signifikan memerlukan persaingan antar perusahaan di dunia, khususnya yang bergerak di bidang jasa. Secara garis besar, ada 4 periode perkembangan sistem informasi yang dimulai dari penemuan komputer hingga saat ini. Dan yang kedua, ada zaman di era komputerisasi. Perkembangan komputer pada masa ini ditunjukkan untuk meningkatkan efisien karena mempergunakan komputer untuk pekerjaan tertentu jauh lebih efisien dibandingkan dengan memperkerjakan puluhan sumber daya manusia untuk hal serupa. Hampir semua perusahaan besar yang bergerak di bidang infrastruktur, listrik atau telekomunikasi, dan pertambangan pada saat ini membeli perangkat komputer untuk membantu kegiatan administrasinya sehari-hari. Keperluan organisasi yang paling banyak menyita waktu komputer pada saat itu adalah administrasi, terutama yang berhubungan dengan akuntansi dan juga keuangan. Yang ketiga, ada zaman era teknologi informasi. Pada masa ini, kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Tidak seperti halnya pada era komputerisasi, yakni komputer yang menjadi milik pribadi pada perusahaan. Pada era teknologi informasi ini, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer, seperti untuk mengolah data atau data processing. Pemakaian komputer di kalangan perusahaan semakin marak. Pada era inilah komputer memasuki babak barunya, yaitu sebagai fasilitas yang dapat memberikan keuntungan komputer bagi para perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pelayanan dan juga jasa. Selanjutnya ada era global informasi. Perkembangan informasi dalam kehidupan manusia seiring dengan peradaban manusia sampai akhirnya mengenal istilah teknologi informasi atau information technology. Teknologi informasi merupakan gabungan antara teknologi perangkat keras, hardware, dengan perangkat lunak atau software. Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Perkembangan teknologi informasi telah memunculkan berbagai jenis kegiatan yang berbasis pada komputer, seperti e-commerce, education, e-media, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu berdasarkan pada elektronika. Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola data, meliput, memproses, mendapatkan, menyusun, menyiapkan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi yang dibutuhkan akan relevan, akurat, tepat, waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan yang strategis untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada sistem informasi manajemen pada sektor perbankan Bank Indonesia. Penggunaan teknologi informasi dan praktik perbankan modern menjadi suatu keharusan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional perseroan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi memungkinkan perseroan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah melalui produk-produk elektronik banking. Komitmen perseroan dalam menciptakan industri perbankan yang kuat dan berdaya saing tinggi diwujudkan dengan diterapkannya strategi dan kebijakan pengembangan teknologi informasi yang selaras dengan tujuan bisnis perseroan. Langkah-langkah strategis di bidang pengembangan teknologi informasi telah diterapkan perseroan untuk mempertahankan market share-nya dan dalam upaya untuk memperluas pasar kerja.
Hal ini tergambar dalam diaplikasikannya sistem informasi teknologi yang dirancang secara real-time online untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan. Tujuan penerapan SIM SPBI yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang kedua menciptakan keseragaman atau standarisasi dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang ketiga mengoptimalkan pengawasan dan memeriksa bank dalam menganalisis kondisi bank sehingga dapat meningkatkan mutu pengawasan dan pemeriksaan bank. Yang keempat, memudahkan audit trial oleh pihak yang berkepentingan. Yang kelima, meningkatkan keamanan dan integritas data secara informasi. SIM SBBI terdiri atas 3 subsistem. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen Pengawasan atau SIM PAS yang merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas-tugas pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian bank umum. Melalui SIM PAS, pengawas bank akan mampu mengoptimalkan kegiatan analisis dan memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan bank, termasuk tingkat kesehatan bank dan profil resiko secara cepat. Modul-modul yang tersedia antara lain modul data pokok bank dan modul fit and filter test. Yang kedua ada sistem informasi bank dalam investigasi atau SIM ADI, merupakan sistem informasi untuk meningkatkan tertib administrasi dan kemudahan pemantauan tugas dalam rangka investigasi tindak pidana di bidang perbankan. Melalui SIBADI dapat dilakukan pemantauan terhadap perkembangan investigasi atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh suatu bank sejak laporan penyimpangan diterima, jadwal investigasi, langkah-langkah yang telah dilakukan sampai dengan hasil akhir investigasi dimaksud. Dan yang terakhir ada data mart atau data pokok bank, menyediakan informasi yang berkaitan dengan kelembagaan, kepemilikan, dan kepengurusan, operasional dan strategi pengawasan yang diterapkan pada suatu sistem bank sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan informasi dalam rangka pengawasan dan pembinaan bank. Selanjutnya ada sistem informasi debitur atau SID, yaitu sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur, baik perseorangan maupun badan usaha, yang diolah berdasarkan laporan penyediaan dana yang diterima oleh Bank Indonesia dari pelapor. Sistem informasi debitur atau SID dikembangkan dengan tujuan bagian pembelian kredit. Yang pertama, membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pembelian kepada agunan konvensional. Memberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sehingga pengganti atau pelengkap agunan. Adapun dalam penerimaan kredit, yang pertama, mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit. Yang kedua, nasabah baru, khususnya yang tergolong sebagai UMKM, mendapatkan akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus bergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan. Sistem Informasi Manajemen atau BPR merupakan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pengawasan BPR. Melalui SIM WAS, pengawasan BPR mampu mengoptimalkan kegiatan analisis terhadap keuangan kondisi BPR, mempercepat diperolehnya informasi analisis terhadap BPR, termasuk tingkat kesehatan BPR, meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan. Modul-modul yang tersedia dalam aplikasi SIM PAS BPR yang antara lain modul perizinan pendirian BPR, data pokok BPR, tingkat kesehatan BPR, status BPR, cabut izin usaha, dan likuiditas BPR.
Mungkin cukup sekian pemaparan materi resume dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.